Terima kasih masih bersama kami di program Suara Jakarta JAK TV. Telah bergabung bersama kami di studio malam hari ini adalah Bapak Ahmad Yani, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi PKS. Assalamualaikum Pak Ahmad Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami di studio JAK TV. Baik Pak Ahmad Yani, tadi kita sudah bahas sedikit mengenai DKI pangkas subsidi transportasi di DKI Jakarta dalam APBD 2020. Mungkin Pak Ahmad Yani sendiri yang terjun langsung yang membahas langsung mengenai APBD DKI Jakarta ini, mengapa sektor transportasi yang juga diambil untuk efisiensi dalam APBD 2020 mendatang? Iya, karena memang pada waktu lalu di saat pembahasan ya KUA PPAS APBD 2020 memang dari waktu ke waktu itu ada satu perubahan. Awalnya misalnya 95 triliun, kemudian turun menjadi 89 triliun. Nah kemudian setelah dilihat lagi ini perlu ada efisiensi. Karena efisiensi itu ya kira-kira ada 2 triliun lah. Nah sehingga dari SKPD yang ada semua bagaimana melakukan penyisiran terhadap anggaran-anggaran yang ada. Ya masing-masing ya semua SKPD diminta kemudian disampaikan. Nah dengan selisih itu bagaimana ada upaya bisa mencapai sesuai dengan target budget target itu. Yang akhirnya targetnya itu sampai 87 ya. 87,956 triliun. Nah dari mana nih? Nah SKPD yang lain udah. Nah sesungguhnya waktu lalu DPRD juga legislatif ini sudah membahas, kita melakukan efisiensi. Kemudian juga dari pihak TAPD ya, waktu itu Pak Sekda dengan seluruh SKPD melakukan efisiensi juga. Nah kemudian kita rapat bersama, kemudian muncullah dari SKPD ya Pak Sekda menyampaikan dari sekian banyak ini untuk mencapai 87,956 itu, nah ada yang dilakukan efisiensi. Nah termasuk diantaranya adalah di sub itu tentang masalah subsidi transportasi. Ini pun memang hasil sisiran dari SKPD. Nah inilah yang mereka anggap bisa. Kenapa? Karena dianggap tidak akan mengganggu andaikan dilakukan subsidi terhadap transportasi ini. Baik, Pak Syafri tadi mengatakan bahwa di sebelumnya nanti ada APBD perubahan di bulan Oktober begitu. Ini artinya memang nanti sebetulnya tidak ada penghilangan subsidi sebetulnya. Artinya memang angkanya masih sama dibandingkan tahun sebelumnya. Enggak, ada tadi efisiensi ya. Ini berarti ada pengurangan ya. Ada pengurangan. Nah, kemudian kan rencananya jadi kemungkinan besar nanti sampai bulan Oktober. Ya. Sampai bulan Oktober. Nah sehingga nanti kan ada lagi, andaikan untuk ke depan kekurangan, maka akan ada pembahasan lagi dengan APBD perubahan. Nah itu dimasukkan lagi. Jadi tidak terganggu nih kinerja dari transportasi ini nggak akan terganggu. Andaikan dia tadi dikurangi subsidinya itu. Ya silakan Pak ya, tadi memang ada yang pertama ini kan kita menggunakan asumsi bahwa operasionalisasi nanti diharapkan sampai bulan Oktober dengan harapan kekurangan atau antisipasi nanti jika terjadi ketidakpastian itu bisa dibuat di dalam APBD perubahan. Tapi di sini memang harus ada optimisme ya supaya nanti ketika nanti ada misalnya gejolak atau segala sesuatu yang bisa mengganggu kesinambungan itu kita semua sudah bersiap. Tapi saya memang agak lebih menekankan bahwa upaya efisiensi ini juga harus seiring dengan kinerja dalam konteks pelayanannya. Karena dalam konteks optimalisasi atau operasionalisasi moda yang sekarang ini itu masih belum maksimal. Misalnya dalam konteks peningkatan jumlah pengguna angkutan umum pada moda-moda yang strategis seperti MRT dan LRT yang baru dioperasional itu. Jadi saya kira nanti efisiensi pun bukan hanya pada persoalan operasionalisasi tapi integrasi. Selama ini mungkin ada yang sudah berjalan tapi kurang maksimal gitu. Misalnya bagaimana MRT itu kan tidak hanya dari Lebak Bulus sampai kepada HI saja, tapi bagaimana mendorong ada feeder. Jadi pertanyaan kita adalah apakah ada anggaran-anggaran yang dorong tadi dikatakan oleh Pak Syafrin misalnya untuk menambah jumlah armada, membuka rute baru untuk mendukung
operasionalisasi moda yang sudah ada sekarang. Kan sayang banget ya kita mengeluarkan anggaran tetapi optimalisasi pemanfaatannya tidak maksimal karena ada persoalan integrasi yang belum terkoneksi secara maksimal. Nah ini kan saya juga menyorot kedua tentang Jaklingko misalnya kan, yang selama ini mungkin belum maksimal untuk didorong lebih banyak lagi. Saya kira ini perlu menjadi catatan, pertama satu pada bagaimana anggaran yang ada sekarang ini bisa memaksimalkan pemanfaatannya lebih ini. Yang kedua bagaimana menambah luasan jaringan itu dengan memperbanyak atau memperluas wilayah pelayanan feeder yang sudah ada. Saya kira memang menarik ya. Karena kita kan bukan sekedar ada anggaran, tahu-tahu tidak banyak perubahan terkait dengan peningkatan jumlah pengguna angkutan umum. Ini memang jadi catatan penting ya bagi kita, bukan sekedar ada anggaran. Karena saya sendiri sebetulnya orang yang dibantu. Karena saya pengguna public transport, pejalan kaki. Jadi warga-warga yang selama ini sebetulnya mendapatkan fasilitas, memang kita berterima kasih. Tapi kita juga perlu memperbanyak ya orang-orang yang mau menggunakan public transport seperti itu. Antara kinerja dan juga anggaran nih Pak Syafrin ya, yang disorotin oleh Pak Yayat nih. Nah, apakah memang bisa Pak ya untuk tetap jalan tadi ya, optimisme untuk tadi menambah penumpang, menambah jaringan Jaklingko dengan budget yang ada? Ya baik, yang pertama sepakat dengan Pak Yayat tadi bahwa kunci untuk bisa meningkatkan ridership apakah itu untuk MRT, LRT maupun Transjakarta tadi adalah integrasi. Dan integrasi inilah yang menjadi salah satu upaya Pemprov DKI untuk kita prioritaskan penanganannya. Makanya sekarang Pak Gubernur muncul dengan program Jaklingko. Nah, program Jaklingko ini sebenarnya adalah integrasi secara keseluruhan sistem angkutan umum yang ada, apakah itu MRT, kemudian LRT dan Transjakarta. Di bawahnya Transjakarta ada operator angkutan umum reguler. Ada Kopaja, Metro Mini, Mayasari Bakti, PPD dan seterusnya, itu kita integrasikan termasuk KWK dan Mikrolet. Nah, dengan integrasi ini sekarang bisa kita bandingkan, jika di 2016 jumlah trayek atau rute Transjakarta itu hanya sekitar 120 trayek, saat ini sudah mencapai 227 rute, 2 kali lipatnya. Tetapi penumpangnya luar biasa nih Pak Yayat. Penumpangnya pada saat 2016 itu sekitar 300-an ribu penumpang, maksimum 400 ribu tertinggi. Tapi sekarang kemarin kami mendapatkan laporan dari Transjakarta, jumlah penumpangnya sudah mencapai 98 ribu penumpang per hari. Nah, artinya ini terjadi lompatan yang luar biasa dengan integrasi, dan ini kita terus tingkatkan, termasuk juga dengan MRT. MRT target penumpangnya sekarang sebenarnya hanya 65 ribu. Tapi kemudian setelah kita masuk dengan integrasi secara utuh, penumpangnya bahkan sudah mencapai 97 ribu sekarang. Tapi bahkan sempat mencapai 125 ribu itu di waktu demo besar-besaran, banyak yang menggunakan MRT. Itu terkait dengan bagaimana kita meningkatkan kinerja. Nah, di 2020 tentu ini yang menjadi keunggulan sistem transportasi Jakarta, integrasi tadi. Ini yang kita akan masifkan, termasuk di dalamnya angkutan reguler. Angkutan reguler, tadi saya sudah sampaikan, jika tahun ini bus yang dikelola sekitar 3.650 bus, tahun depan dengan anggaran yang diturunkan tadi, kita malah naik jadi 4.300-an. Artinya dari aspek kualitas layanan bahkan kita tambah. Memang ada target Pak Gubernur, tahun 2020 kami harus menambah jumlah bus yang terintegrasi itu total 10.047. Ini di dalam Ingub 66 tahun 2019. Dan kemudian karena ada efisiensi tadi, kita hanya menggeser target realisasinya. Yang tadinya target realisasi mulai Januari, Februari dan seterusnya, ini kita akan full di triwulan ketiga. Sehingga begitu kami pembahasan dengan Pak Yani terkait dengan APBDP, ini akan masuk besaran untuk realisasi sesuai dengan target Ingub di APBDP. Sehingga secara prinsip untuk kualitas layanan di 2020 tetap kita penuhi. Kemudian kinerjanya, targetnya bahkan kami tingkatkan. Untuk ridership Transjakarta kita upayakan untuk naik lebih besar lagi. Demikian pula untuk target ridershipnya untuk MRT.
Ya. Itu yang Tapi kita ada yang upayakan. menarik di sini. Kalau silakan, saya mohon maaf ya, ini budget kita hanya untuk memfasilitasi semua layanan moda transportasi yang terintegrasi melalui Transjakarta. Iya. Iya. Sementara yang di luar itu seperti Kopaja, Metro Mini yang belum terintegrasi, ini ada persoalan besar. Padahal dia juga melayani. Nah, maksud saya memang apakah dari budget yang sekarang ini ada upaya-upaya yang sering saya diskusikan itu untuk mendorong teman-teman yang belum bergabung ini supaya bisa lebih bersinergi. Oke. Nah, maksud saya begini, ada kesenjangan sedikit ya. Kalau yang difasilitasi dengan anggaran, mungkin orang mengatakan oke, kita punya SPM yang bagus. Tapi teman-teman yang di luar itu seperti angkutan umum yang ada sekarang misalnya angkotnya atau misalnya Kopaja dengan Metro Mini, itu memang yang harus kita dorong supaya punya standar yang sama. Iya. Nah, mereka kan tarifnya kan tidak disubsidi. Artinya mereka dengan tarif yang operasional yang biasa. Tapi bagaimana masyarakat Jakarta pun mungkin suatu saat kalau semua sudah terintegrasi, jumlahnya akan lebih besar lagi. Nah, ini juga tantangan lah buat kita kan. Karena memang sudah ada perubahan-perubahan yang signifikan ini. Tapi cuman berharap supaya tidak ada gap, rasanya orang mengatakan lama-lama Metro Mini mati juga ya kan, untuk Kopaja mati Oke. juga ya kan. Iya. Nah, kalau dia mati itu kalau kemudian tidak ada yang memfasilitasi, repot buat kita di situ. Iya, tadi Pak Syafrin sudah menyinggung sedikit ya, tapi Iya. kita nanti jawabnya nanti Pak, kita tahan dulu, kita harus break lagi, tetaplah bersama kami pemirsa.